Shalom seluruh jemaat Gereja Mawar Caron Sukabumi dan juga yang di Cianjur dan Cibadak dan juga dimanapun Anda menyaksikan IG Live kami hari ini. Kita hari ini mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya tidak ada batas antara kita dengan hadirat Tuhan. Dimanapun Anda berada kita bisa sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Amin. Dan saya ajak kita semua jangan cuma menonton dan hanya menyaksikan tayangan ini, tapi mari kita sama-sama aktif terlibat. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadiratnya. Mari kita siapkan hati kita mau datang ke hadapan Tuhan. Amin. Oh, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan. Amin Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan, Engkaulah kuatku, yang menopang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Amin Tuhan dalam hidupku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kaulah harapan kami. Pegang tangan kami ya Roh Kudus. Kami tak bisa hidup tanpa-Mu. Kami tak bisa jalan sendiri Tuhan. Oh, ya la 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 ma ya la ma sha la la ma ya la la ma ya la 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 la. Haleluya. Hanya Kau pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Jawaban, Haleluya. pertolongan kami. Pandang Wajah-Mu dan berseru,
lepaskan. Amin, amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tangan Yesus, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. ku pandang Wajahmu dan berseru, oh, pertolonganku datang darimu. Yesus, peganglah tangan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus, Kaulah harapan. amin, dalam hidupku. Kaulah Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Oh, Kau yang lebih tahu Tuhan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. haleluya. Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan yang tahu caranya untuk buka jalan di hidup kami. Haleluya. Kau Allah yang membuat apa yang ada dari yang tak ada, Tuhan. Allah yang sanggup membuka jalan kami saat tiada jalan di depan kami. Haleluya. Mengalir hadirat-Mu Tuhan, beri kekuatan yang baru.
Beri pengharapan yang baru. Haleluya. Kami menyembah Allah yang perkasa. Kami menyembah Allah yang ajaib, Tuhan. Allah yang tak pernah berubah. Haleluya. Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu. Ku sembah, amin, amin, amin. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu. Yang lain hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain. Oh Yesus, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Oh, ini waktu-Mu, ini waktu-Mu ya Roh Kudus. Atas kami di hadirat-Mu, Tuhan. Segala yang lain sirna, Tuhan. Segala beban kami sirna dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dalam hadirat. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus padamu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Oh, setiap hari bekerja dalam tuntunan nilai. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan, waktu-Mu Roh Kudus penuhi
yang akan lakukan perkara yang mustahil Tuhan. Lakukan Amin. perkara Amin. yang mustahil. Oh, setiap hari bergerak dalam tuntunan nilai. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Oh, ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari Tuhan. Amin. Amin. Kami mau bergerak dalam tuntunan ilahi. Mari kita naikkan penyembahan ini sama-sama dari awal ya. Tuhan. Bila Rohmu bekerja. Naikkan ini sebagai doa saudara. Tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak dalam tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati Tuhan. Amin. Yang haus akan-Mu. Oh, ku lakukan perkara yang mustahil. Oh, setiap hari bergerak dalam tuntunan ilahi. Mari ambil Alkitabmu saudara. Kita harus mencintai Alkitab kita harus mencintai firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita dan juga dia adalah terang dalam kehidupan Anda dan juga kehidupan saya. Amin, puji nama Tuhan. Saya nggak aminkan dulu ya, nggak apa-apa, karena saya percaya hari-hari ini Roh Kudus juga akan masuk dalam setiap aspek kehidupan Anda dan kehidupan saya gitu ya, masuk ke dalam rumah-rumah saat ini juga. Saya percaya setiap gangguan-gangguan yang biasa membuat Anda tidak konsentrasi, hari ini rasanya Tuhan dibuat kayak di silent mode gitu ya. Jadi Anda bisa menikmati Instagram Live ini dan Anda bisa mendapatkan roti hidup ya untuk setiap kehidupan kita hari-hari ini. Dan saya percaya bulan-bulan ke depan gitu ya, kita harus sabar-sabar dikit, kita harus ikuti anjuran pemerintah gitu ya. Hitung-hitung beberapa bulan sebelumnya kita latihan untuk belajar bersih gitu ya, belajar untuk jaga kesehatan, belajar untuk olahraga, belajar untuk di dalam rumah Anda gitu ya. Kemarin minggu saya bicara, kita nggak usah selisih pendapat dengan istri kita, suami nggak boleh mengeraskan hati bahwa dia adalah sesuatu yang harus diikuti gitu ya. Kita nggak boleh jadi suami, kemarin saya kasih tahu sama bapak-bapak para pria, kita nggak boleh jadi pria yang keras hatinya gitu ya. Dan saya percaya hari ini seperti lagu tadi ya, orang yang haus akan lawatan Tuhan, nggak ada yang mustahil buat Tuhan untuk mengubah kehidupan Anda. Bahkan hati Anda yang keras akan diubahkan sekejap menjadi hati yang lembut. Katakan amin.
Puji nama Tuhan. Hari ini saya ingin sambung khotbah saya yang kemarin minggu, renungan saya yang kemarin minggu, yaitu bicara tentang, masih seputar tentang keluarga, Bapak Ibu Saudara, ya. Masih bicara tentang seorang laki-laki, terus bicara seorang anak gitu ya. Seorang ibu kapan? Ada juga gitu ya. Karena menurut saya ibu itu seperti mama gitu ya. Mama itu seperti Roh Kudus yang selalu ngasih tahu kita. Roh Kudus itu yang selalu bawelin kita. Tadi malam saya berdoa gitu ya. Saya selalu bilang, Tuhan, di masa-masa kayak gini pakai saya, pakai hamba gitu ya. Ketika saya keluar rumah ketemu sama orang, saya kepengen banget, saya rindu banget kayak ada divine connection. Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang tiba-tiba saja gitu ya. Kepengen banget gitu loh. Orang-orang itu ngerasa bahwa ketika ketemu dengan saya, orang-orang itu ngerasa ini peneguhan. Saya ketemu dengan Anda. Dan saya juga berdoa supaya itu terjadi atas kehidupan Anda gitu ya. Hari-hari ini saya juga percaya masih ada yang bekerja, bukan? Hari ini mari coba untuk apa ya, saling connect gitu ya, satu dengan yang lain, bukan lost gitu aja ya, lost gitu aja, enggak ya. Mari kita buka Alkitab kita di Efesus 6 ya. Saya tunggu. Kita akan baca sama-sama di Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 ya. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 9. Saya tunggu saudara ya. Kita akan baca sama-sama. Saya percaya di rumah Anda juga Anda bisa bersuara dengan keras. Katakan amin. Puji nama Tuhan ya. Pada hitungan ketiga ya, kita baca sama-sama. Judulnya dulu. 2, 3. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Saya berhenti dulu gitu ya, di ayatnya yang ke-5. Saya akan review sebentar ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena karena haruslah demikian gitu ya. Nah, jadi anak-anak muda hari ini, bukan anak-anak muda aja sih, setiap Anda yang masih memiliki orang tua, ini waktunya Anda harus memberikan hormat kepada mama, kepada papa gitu ya. Kalau mereka sudah tua gitu ya, Alkitab juga hormati itu berarti juga bicara tentang memuliakan. Hormat itu bicara tentang respect. Hormat itu bicara tentang penghormatan yang diberikan secara bukan sengaja, tapi emang harusnya seperti itu diberikan kepada orang tua kita ya. Jadi dikatakan di sini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harusnya demikian. Nah, anak-anak muda hari ini, siapapun Anda, kalau Anda sudah bekerja memiliki orang tua, Anda juga patut loh, kalau seandainya ya kita punya uang lebih, kasih mereka uang, kasih mereka dana, kasih mereka makanan gitu ya. Itu salah satu bentuk respect dan juga hormat kepada orang tua gitu ya. Nah, di hari-hari ke depan, hari-hari ini, baiklah buat setiap kita untuk merespek dan meresponi setiap orang tua gitu ya. Mungkin di dalam rumah Anda ada cucian kotor gitu ya, piring kotor. Coba belajar ya hari ini, kalau biasa makan gitu ya, selesai makan, ayo anak-anak muda ambil cuci piring sendiri gitu ya. Kalau perlu hari-hari ini setelah belajar online gitu ya, ambil sapu, beresin kamar tidurnya, ngepel kalau perlu ngepel. Dulu saya masih ingat, saya usia SMP, saya disuruh ngepel sama mama saya, dan saya nggak keberatan untuk itu karena itu kamar saya sendiri, dan saya ketika saya lakukan itu dengan senang hati gitu ya. Sampai saya pel kamar saya, bukan cuma kamar saya, sampai satu rumah saya pel gitu ya.
Dan orang tua saya melihatnya itu sesuatu yang baik. Dan kita menjadi kesaksian buat orang tua kita. Katakan amin anak-anak muda. Berikutnya begini, saya percaya setiap anak-anak muda juga kalau hari ini Anda ikut Instagram Live ini, saya percaya mungkin Anda juga sudah pelayanan, betul ya? Kita nggak boleh begini, saya dulu pelayanan itu jadi tameng saya sama mama papa saya gitu ya. Seolah-olah kalau saya ke gereja pulang malam itu dianulir, mama papa nggak marah gitu ya. Nah hari-hari ini pelayananmu atau apapun yang berurusan dengan gereja nggak boleh dijadikan tameng. Karena itu dusta lo, ya, itu dosa lo. Bisa jadi, oh ma, aku mau keluar sama temen gereja gitu ya. Percayalah, kalau Anda lakukan itu, kalau memang ada pertemuan sih nggak apa-apa, ya, buatan nopo-nopo. Tapi kalau seandainya Anda memanipulasi hal ini, orang tuamu yang taruhlah ya gini, orang tua Anda kenal sama Tuhan juga jadi orang tua itu ilfil dengan yang namanya gereja. Tahukah Anda? Tahukah anak-anak muda, tahukah profesional muda kalau engkau adalah ambasadornya Tuhan? Kita ini bawa nama besarnya Tuhan, kita ini agen-agennya Tuhan di muka bumi ini. Kita nggak boleh buat malu Tuhan. Kalau seorang ambasador gitu ya, seorang duta besar suatu negara, buat malu negaranya, maka orang itu akan ditarik pulang kembali, malah mendapatkan hukuman. Nah hari-hari ini, saya percaya masih ada waktu nih, kesempatan. Kalau hari ini Anda menjadi orang yang mungkin gereja atau pelayanan atau apalah itu menjadi tameng kehidupan Anda untuk orang tua dan itu membuat Anda berdosa. Hari ini rasanya Anda harus bertobat dan stop, jangan lakukan itu. Tuhan gak bisa gitu. Tuhan lihat Anda itu gak seneng loh, beneran. Tuhan tuh gak seneng ketika pelayannya melakukan sesuatu trik manipulasi. Dan Tuhan rasanya gak suka digituin gitu ya. Tuhan gak bisa memberkati Anda, Tuhan gak bisa memberkati pelayanan Anda atau apapun yang Anda kerjakan kalau Anda mulai gak hormat. Hormat itu termasuk Anda gak boleh berkata bohong sama orang tua. Katakan amin. Ya, profesional muda gitu ya. Kalau Anda masih punya orang tua hari-hari ini, kalau misalnya jauh di sana, telepon, angkat teleponmu, say hi gitu ya. Syukur-syukur nih hari ini kalau misalnya ada yang ulang tahun orang tuanya, ayo ditelepon ya. Itu ucapkan selamat ulang tahun, kalau perlu didoain ya. Nah hari ini anak-anak muda yang punya orang tua, bahkan yang sudah family juga, kalau Anda punya orang tua, ayo ini waktunya loh layani mereka, ini waktunya beri mereka makanan enak gitu ya. Ini waktunya berikan mereka makanan yang sehat, apel, pir gitu ya, apalagi kepala babi, oh jangan juga kepala babi gitu ya, daging-dagingan, enggak. Jangan nanti keburu gini loh, jangan nanti keburu dia dipanggil Tuhan, kita baru berikan yang terbaik, kebalik Bapak Ibu Saudara, nggak boleh ya. Ini waktunya setiap kita, khususnya gereja Mawar Sharon, saya nggak ngomong yang lain, tapi kalau hari ini Anda ikut Instagram Live gitu ya, saya bicara kepada anak-anak rohani gitu ya, jemaat gereja Mawar Sharon, ayo kita berlomba-lomba yuk, beri yang terbaik sama mama kita. Supaya apa? Kalau seandainya mama kita belum atau orang tua kita belum mengenal Tuhan, saya percaya melalui tindakan yang sederhana, mulai memberanikan diri, ma, kok aku mau berdoa ya untuk mama. Kalau mama marah gitu ya, ayo ambil waktu di kamar, minta Tuhan, bertelut, minta sama Tuhan, bergumul sama Tuhan, supaya apa? Mama papa diselamatkan. Itu hormat. Kita bicara tentang hormat kepada orang tua. Wah, ini luar biasa. Ya. Kenapa? Upahnya ketika kita menghormati, dikatakan di sini hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji itu, supaya kamu berbahagia. Bahasa Yunaninya yo, ya. Yo itu artinya berbahagia, itu artinya gini, kebahagiaan atau yang baik itu akan mengikuti. Ada Alkitab yang berkata apa? Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Berbahagia itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda, ketika engkau menghormati orang tua, ketika engkau berkata benar, hatimu tulus, berbahagia, kebaikan itu selalu mengikuti engkau dan panjang umurmu. Ya, kita nggak boleh nih. Saya pernah cerita sedikit gitu ya, bahwa saya pernah nggak menghormati papa saya gitu ya.
papa saya suruh minta maaf. Ujungnya apa? Saya nggak selamat di jalan gitu ya. Saya pernah mengalami kecelakaan gara-gara saya minta, cuman perkara sederhana sih sebenarnya, karena saya keras hati, saya minta papa saya minta maaf. Nggak boleh, kita nggak boleh lakukan ini. Justru harusnya kita memberikan hormat, respect kepada orang tua kita. Ada amin, anak-anak muda? Sekalipun kalau kita melihat, kalau kita melihat hari ini papa nggak jadi teladan, hari ini mungkin mama nggak jadi teladan, tetap kita harus hormati mereka. Wah, justru malah lebih-lebih tuh kalau kayak begitu. Kita harus masuk dalam doa, kita yang naik mesbah dulu. Artinya kita yang menjadi korban bakaran. Tahu nggak korban bakaran itu sesuatu yang Anda harus dipotong, Anda yang harus mengalami aniaya, Anda yang harus mengeluarkan darah-darah. Tapi kalau itu untuk keselamatan keluargamu, kenapa enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? So, saya yakin percaya ketika Anda masuk mesbah dulu, ketika Anda yang memberikan teladan kepada orang tua Anda lebih dulu hari-hari ini, orang tua Anda itu akan bertobat dan juga percaya sama Tuhan Yesus. Gak kepengen kan kita sendiri masuk surga, orang tua kita di neraka. Ketinggalan. Jangan ya, bahasa saya mungkin terlalu vulgar karena itu dia. Karena saya kepengen keluarga Anda juga mengenal Tuhan Yesus, dan saya kepengen Anda juga mengalami yang namanya kebahagiaan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita lanjut ya. Itu untuk anak-anak ya. Anda boleh catat sendiri tuh anak-anak muda. Yang untuk bapak-bapak ya. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Pak, tugas kita itu sebagai pemimpin. Pemimpin itu harusnya mengarahkan. Pemimpin itu harusnya menjaga. Pemimpin itu apalagi ya? Harusnya memberikan rasa aman untuk keluarga Anda. Kita yang harus jaga anak-anak kita hari-hari ini dari apa? Media. Kalau hari-hari ini saya berdoa gitu ya, nanti kita terus berdoa sama-sama ya. Saya berharap kita ketemu langsung ya. Pak, kalau nanti udah waktunya anak-anak kita sekolah, antar mereka Pak. Antar mereka. Kalau perlu sama istri Anda anterin ya. Waduh, Korean saya buka toko, waduh saya sibuk ABC. Oke, saya ngerti. Oke, seminggu sekali bisa dong. Ayo dong, masa seminggu sekali nggak bisa? Kalau dibilang, aduh saya keluar kota terus seminggu. Oke, saya ngalah. Sebulan sekali nggak bisa juga. Setidaknya setahun sekali. Masih ada waktu, jangan sampai terlambat ya. Hari-hari ini Pak, terus terang saya juga bicara gitu ya sama anak-anak saya. Ketika pagi saya sering ajak anak saya. Kadang saya sendiri yang ngajarin mereka. Ngajarin anak-anak nggak gampang, betul ya. Apalagi ngajarin anak-anak TK, SD gitu ya untuk menghafal. Itu nggak susah. Itu agak susah loh. Mereka nangkepnya itu lama. Saya harus berkali-kali, saya harus ngomong gitu ya. Berkali-kali gitu ya. Contohnya ya, saya beberapa hari lalu saya ajari minggu ini. Saya ajarkan anak saya yang paling kecil untuk menghafal ya. Contohnya ini candi gitu ya. Pemimpinnya namanya biksu gitu ya. Terus ini agama Buddha gitu ya. Saya ajarin. Saudara tahu apa yang terjadi? Nggak bisa gitu, anak saya nggak bisa gitu ngulangin, tapi disitulah saya berbicara, Tuhan itu bicara tentang Rian sabar, ayo sabar, kasih tahu dia. Akhirnya saya bisa goal dan saya bisa lolos. Saya nggak muntap, saya nggak marah, tapi saya kasihi anak saya dan saya bantu dia. Dan akhirnya tahu nggak yang terjadi? Anak kita tuh semakin sayang sama kita. Pak, ajar anakmu nonton bareng gitu ya, kasih tahu ceritanya seperti apa, ajak dia main, ini waktunya, sehingga nanti ketika dia besar dia mengenal bapaknya siapa. Gambaran bapak di surga itu tergantung sama Anda dan sama saya. Hari ini ayo kita jadi bapak yang melindungi, mengayomi, menuntun setiap anak-anak kita. Nggak salah kok ajak mereka untuk apa? Hari ini kalau engkau yang lebih dulu sebagai kepala keluarga mengenal Tuhan dan membawa anak-anakmu dan istrimu, ayo bangun mesbah keluargamu.
bangun mesbah keluargamu. Ya, jangan kelewatan Pak. Laki-laki kita harus kuat. Harus malunya atau gengsinya, pride-nya diturunkan ya. Kalau perlu, nggak perlu ada pride sih. Apa yang kita kerjakan hari-hari ini untuk siapa? Untuk anak, untuk istri, betul ya? Tapi lebih daripada itu, kita lakukan itu karena kita menurut dan juga melakukan kehendak Tuhan, yaitu mengasihi. Kenapa kita sayang sama istri kita? Kenapa kita sayang sama anak kita? Pertanyaannya adalah begini, kalau Anda mau menjadi orang yang taat, kalau Anda mau hidup di dalam kasih kepada Tuhan, lakukan itu. Lakukanlah seperti bukan untuk manusia atau istri atau anakmu, tapi lakukan buat Tuhan. Ya, ada amin? Ada amin. Puji nama Tuhan. Sampai dengan ayatnya ke-6 ya. Ayatnya 6 saya lanjutkan. Jangan hanya, hai hamba-hamba, saya ulangin ayatnya yang ke-5 ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Setiap kita hamba, setiap kita, termasuk saya hamba Tuhan, Anda juga hamba Tuhan loh, gitu ya. Jadi hamba yang dimaksudkan di sini, ini lebih sebenarnya ya, menggambarkan tentang kita manusia kepada Tuhan. Tapi nggak ada salahnya, saya juga akan bicara kepada Anda, profesional muda, atau Anda yang sedang bekerja. Seorang hamba harus di sini dikatakan apa? Taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar. Takut dan gentar itu bukan karena aduh nanti kalau aku nggak ngelakukan ini aku dimarahin. Kalau aku ngelakukan ini aku nanti dipecat, aku akan diskor, aku akan diturunkan gajinya. Enggak gitu ya. Bukan begitu. Anda takut dan gentar itu karena Anda menghormati di sini. Dan dengan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kita taat sama Kristus seperti apa? Ketahuilah, gampang kok ya. Tuhan itu paling gampang nilai setiap kita. Apa yang kita kerjakan hari ini, kalau kita itu nggak lakukan dengan tulus, kita lakukan untuk kita sendiri. Artinya ketika Anda melayani Tuhan, Anda juga melakukannya bukan untuk Tuhan. Anda lakukannya untuk diri Anda sendiri. Kenapa? Supaya dilihat orang, bukan? Hari ini, ayo, kalau kita ditulus, apa yang nggak kelihatan, itu loh yang akan menghasilkan sesuatu. Dan itu yang akan menjadi berkat buat orang lain. Amin. Saya lanjut lagi di ayat yang ke-7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat ya, segala sesuatu yang kita lakukan buat Tuhan, bukan buat bosmu, buat siapa, bapak tadi bukan untuk istrimu, bukan, enggak. Anak hormat kepada orang tua bukan untuk mereka, tapi karena kita hidup di dalam ketaatan dan di dalam kasih kepada Tuhan. Lanjut ya, ayatnya yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ini bicara tentang apa-apa yang kamu tabur, kamu tuai. Hari ini kalau engkau kerjanya bagus, kamu akan menuai promosi, gitu ya. Kalau engkau nggak cari muka, gitu ya, emang mukanya di mana sehingga dicari. Kita lanjut ya. Ayatnya yang bantu saya ayat ke berapa? Ayat yang ke-9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka yang dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut dan saya akhiri di ayat yang ke-9, untuk para karyawan, untuk orang-orang yang bekerja, kita ini harus totalitas. Kita ini nggak boleh kerja kalau dilihat sama bosnya kita. Kita hitung-hitungan. Betul ya? Seringkali kita hitungin, ini kan bagiannya si A, ini bukan bagianku, ini bagiannya si B, ini bukan bagianku. Saudara tahu nggak? Ketika engkau lakukan itu, ingat ya, kita lakukannya bukan buat orang itu atau apa, enggak, kita melakukannya itu buat Tuhan. Kalau kita hitung-hitungan dengan bos kita ini jadi seorang hamba yang hitung-hitungan sama tuannya. Tuannya siapa? Tuhan kita siapa? Yaitu Yesus. Kita selalu hitung-hitungan. Kelihatan kok. Nanti kalau misalnya kita suruh nginjil gitu ya, hitung-hitungan. Oh, itu mah bagian yang sana. Itu mah bagian pendeta. Kita mah bagiannya begini aja. Gitu ya. Nah, kelihatan ketika engkau tidak totalitas di dalam kehidupanmu hari-hari.
kalau dibilang totalitas sama Tuhan ya, saya kok ragu ya dengan itu. Nah, hari-hari ini biarlah setiap Anda yang bekerja, ayo gini, saya challenge Anda deh, gitu ya. Saya challenge Anda. Kalau Anda bekerja di salah satu perusahaan, bangun lebih pagi, kalau masuk jam 8, Anda harus ada di depan kantor Anda itu jam 7. Waduh, ngapain jam 7? Banyak tuh yang bisa kita lakukan jam 7. Ya, Anda bisa berdoa, Anda bisa doa syafaat. Dan saya challenge Anda, ayo doain bosmu. Ayo doain. Ayo kinerjamu diperbaiki ya selama ini. Selama ini kalau kinerjanya sering terlambat gitu ya, budaya itu harus dihapusin. Nggak boleh begitu. Kalau perlu saya challenge lagi. Ini yang masih muda, yang kerja gitu ya, masih ada tenaganya. Bahkan saya yakin juga orang-orang tua kalau Anda masih bekerja sama orang, ketika saya challenge ini, orang yang gini ya, orang ya kalau saya di challenge, saya ditantang itu, saya kerjain. Saya orangnya kalau ada yang kesusahan, saya nggak nyerah di mana. Nah, saya kepengen bagikan DNA ini juga DNA rohani kepada setiap Anda hari-hari ini, untuk melakukan, melihat tantangan itu sebagai apa? Promosi daripada Tuhan. Ya, bangun lebih awal. Kalau saya rasa nggak ada tuh yang toko toko atau kantor bukanya jam. Ada sih, ada beberapa gitu ya. Tapi kalau kantor rasanya nggak jam 7. Tapi kalau sampai ada jam 7 bukanya, Anda datang jam 6. Beneran? Anda datang jam 6, ngapain? Doa kek atau ngapain kek? Ya, saya kasih courting setengah jam sebelumnya. Setidaknya setengah jam kau ada di situ. Banyak hal yang harus dikerjakan kok di kantor, betul? Kerjaan yang kemarin belum selesai, Anda harus kerjakannya. Dan yang terakhir untuk Tuhan, kalau engkau hari ini menjadi pengusaha, engkau berwira swasta, nggak salah loh. Someday engkau buat baik buat anak buahmu, buat seorang hamba, engkau memberkati kehidupannya. Bahkan kalau perlu, doakan mereka. Apa-apaan sih ini? Doain gini, enggak lah. Nanti pride-ku hancur. Enggak. Percayalah, ketika harga dirimu atau ketika engkau merendahkan dirimu, itu bukan merendahkan diri kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Ingat, dikatakan di ayat 9, Tuannya adalah Tuanmu juga. Jadi Tuhan yang sama, kita lakukan timbal balik. Ya, kasih mereka yang terbaik. Nggak boleh memeras mereka seperti sapi perah gitu ya. Mau sarinya aja, tapi ampasnya nggak mau. Nggak. Ini waktunya setiap Anda, pengusaha, memberkati. Dan juga tidak peras mereka, tapi memberkati kehidupan mereka. Amin. Saya senang sekali kalau hari-hari ini kita harus melakukan. Rasanya saya akan bicarakan kepada saudara, kita akan buat staff-staff saya tadi ya, anak-anak rohani sudah mempersiapkan segala sesuatu. Kita akan dorong Anda untuk melakukan rutinitas, tapi rutinitasnya nggak cuma sekedar rutinitas, tapi ada hasilnya, gitu ya. Ada hasilnya, seminggu ini kita sudah melakukan apa, seminggu ini sudah melakukan apa, sampai dengan kita memenangkan jiwa-jiwa. Justru di masa-masa kayak gini, kalau dibilang gitu ya, anak AOG, profesional muda, bahkan family, kalau dibilang gimana bisa menginjil, saya mau bilang, bisa menginjil. Ketika Anda ajak keluarga Anda berdoa, itu nginjil loh. Kita sudah ajarkan kan ya, itu kalau perlu ajak bangun hubungan sama keluarga Anda yang di luar sana, bangun mesbah doa sama-sama. Oke? Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ya, puji nama Tuhan. Ayo, saya rasa hari ini juga firman ini mengajarkan kepada setiap kita gitu ya. Ketika saya baca firman Tuhan ini, ada anak-anak profesional muda juga, mungkin ada Anda yang bekerja menjadikan yang tadi seperti yang saya bilang, pelayanan jadi tameng. Gak boleh. Hari ini kalau ada, ya itu Anda, letakkan tangan Anda di depan dada Anda. Nggak ada yang lihat kan, cuma Roh Kudus yang melihat. Hari ini letakkan tangan Anda di depan dada Anda. Kalau hari ini engkau anak-anak cuma mainnya game gitu ya, mama nggak kasih uang jajan untuk beli pulsa, ini waktunya Anda bergerak. Ya, ini waktunya Anda bantu mama dan papa. Ya, bersih-bersih rumah nggak apa-apa. Ajak mama berdoa, ajak papa berdoa. Pak,
Kalau ini firman tadi mengenai engkau gitu ya. Ketika engkau harus membangun mezbah doa, selalu beralasan gitu ya. Jangan alasan lagi. Engkaulah pemimpinnya, engkaulah orang yang harus menjaga mereka. Tuhan melihat kehidupanmu. Amin. Kalau engkau pengusaha juga, hari ini, kalau engkau pernah melakukan hal yang tidak adil, ini waktunya bertobat. Berikan yang terbaik. Bukan untuk mereka, bukan untuk orang-orang istri tadi yang saya bilang, tapi kita lakukannya buat siapa? Buat Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Oh, terima kasih. Mari kita berdoa sama-sama ya. Amin. Katakan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Oh Yesus, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Oh, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Dari awal kita naikkan penyembahan ini, tetap pegang, taruh tangan depan dada Anda ya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Oh, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh. Biar jamahan Tuhan menjamah Anda malam hari ini. Ku rindu kemuliaan Tuhan, oh lebih dari segala harta. Oh, jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Oh, emas, perak dan permata tiada artinya. Oh, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Oh, amin. Ku ingin Kau Tuhan. Oh, emas, perak dan permata tiada artinya. Oh, ku ingin lebih dekat, amin, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Saya hari ini berdoa untuk Anda. Kalau hari kemarin gitu, hari-hari yang lalu, Anda kalau sama istri atau pasangan Anda
sering ngomongnya itu kasar banget, sering ngomongnya itu nggak rasanya omongan yang kasar gitu, Anda tahu ya. Saya melihat hari ini Tuhan sedang menunggumu, karena Tuhan sedang ingin membasuh bibirmu untuk berkata lembut kepada pasanganmu. Siapapun Anda hari ini, sentuh bibir Anda, pegang bibir Anda, satu di bibir, satu di tangan. Tuhan, hari ini hamba berdoa Tuhan Yesus untuk pria ini. Hamba berkata Tuhan Yesus, basuh bibir pria ini dan perkataan-perkataan firman. Bukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar hikmat manusia, bukan, tapi perkataan hikmat Tuhan. Tuhan, hamba berdoa mulai hari ini, ketika dia mendengar ini, ketika dia mendengar doa ini, Tuhan, hamba berdoa, perkataan yang kasar seolah-olah dia benar, enggak. Tuhan kepengen dia lembut. Tuhan jadikan engkau lembut. Hari ini bibir yang berkata-kata kasar itu, aku patahkan dan aku ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Tuhan Yesus. Hari ini masih ada nih, satu wanita, bahkan dua wanita yang kepahitan sama suaminya. Lepaskan ya, ampuni ya, ampuni, ampuni. Ampuni itu memberi, ampuni itu bagiannya kita. Kalau suami Anda tidak meresponinya, biarkan saja, gak apa-apa kok. Terus berdoa untuk suami Anda. Bahkan suami Anda kalau hari ini mendengar dan dia ada di samping Anda, ini waktunya, jangan takut ya. Wanita dulu hari ini, gak apa-apa. Rendahkan hati kita, pegang suaminya, pegang tangan suaminya, pegang tangan suaminya. Hamba berdoa hari ini, ketika mereka bersentuhan Tuhan Yesus, mereka bukan menjadi dua, tapi mereka menjadi satu, dua menjadi satu. Hari ini firman-Mu tetap tinggal atas kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa hari ini, kasih-Mu meliputi setiap mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Anak-anak muda, hari ini Engkau akan menjadi berkat untuk orang tuamu, Engkau akan menjadi teladan dan Engkau menginjil di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Profesional muda, engkau akan bekerja lebih profesional lagi. Engkau yang karyawan, engkau akan bekerja dan juga memberikan berkat dan juga memberikan perhatian kepada orang-orang di bawahmu. Dan berkat Tuhan dan janji Tuhan akan digenapi atas setiap kehidupan kita. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi malam hari ini. Tuhan, hamba selesai dengan program ini. Ini bukan cuman ini akan menjadi program saja tanpa Tuhan di dalamnya, maka tidak ada terjadi terobosan. Hari ini hamba berdoa ada terobosan terjadi, ada terobosan terjadi. Tuhan, hamba berdoa untuk orang-orang yang tadi hamba percaya mereka akan bertumbuh dan berakar dan juga akan berbuah, dan buah mereka akan dilihat oleh setiap orang banyak. Terpujilah nama-Mu Bapa, memberkati dan juga lewatkan mereka dari wabah ini. Dan hamba percaya ketika kami bertemu, kami akan sangat-sangat terberkati dengan satu dengan yang lainnya. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah setiap usaha hari ini yang putus pengharapan. Tuhan berikan pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus melepaskan berkat dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, Amin. God bless you.